Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan sejarahnya, masih di tokoh abad ke-8, yakni bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani 752 sampai 804 Masehi. Beliau adalah bapak hukum. Dia tokoh Islam yang mempelajari hukum, yang mau tahu tentang pengacara, lawyer, ini ahlinya ini. Tapi karena aku nggak begitu tertarik membahas bapak hukum ini, kita loncat aja ya ke tokoh abad ke-9. Kita bahas Jabir bin Hayyan tahun 721 815 Masehi. Maksudnya 721 Masehi sampai 815 Masehi. Oke guys, aku perlu disclaimer dulu ya, karena video yang kemarin ada yang manggil aku Pak Ustadz. Ini terlalu mewah ya panggilan, karena saya pribadi bukan Ustadz. Ustadz itu kan syaratnya harus hafal beberapa hadis, harus hafal beberapa ayat Tuhan yang berkaitan dengan penghukuman atau sanksi, reward dan sebagainya. Aku hanya seorang guru ya. Aku diberi kepercayaan oleh negara ini cuma sebatas guru pendidik. Aku juga diberi kepercayaan untuk memegang gelar ini. Ini kamu bisa cek sendiri ya. Nama jurusannya, gelarnya. Di sini karena aku pegang kitab sejarah, ya anggap aja aku guru sejarah. Kalau besok aku pegang psikologi, anggap aja aku guru psikolog. Oke guys, kita balik lagi ke tokoh yang kita mau bahas, Jabir bin Hayyan. Jabir termasuk tokoh salah seorang pakar kimia. Namun karena terbatasnya informasi mengenai kehidupannya yang sampai kepada kita, orang banyak yang meragukan ketokohannya. Ketahuilah banyak sekali karangan yang dinisbatkan kepadanya, sehingga beberapa abad mengira bahwa itu adalah buku karangannya. Sekarang ini dapat dibuktikan bahwa buku-buku itu bukanlah hasil buah penanya. Akan tetapi ada juga karya peninggalan yang kita yakini sebagai hasil karyanya, seperti buku memuat berbagai pendapat teman-teman yang maju orisinil yang sangat mengagumkan di bidang kimia. Dialah juga orang yang pertama kali menemukan campuran kimia antara berbagai materi, misalkan arsenik dalam kurung zirnik, antimoni dalam kurung ismid. Teori yang menyatakan bahwa hal itu dapat membentuk barang tambang geologis yang dinamakan teori tambang air raksa. Di antara temuannya yang lain adalah campuran baja, pemakaian O2 dalam pembuatan kaca, dan lain-lain. Penemuan telah dijadikan dasar oleh para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan dalam menyikapi rahasia kimia. Apa maksudnya kalimat ini? Maksud kalimat ini, orang-orang Eropa Barat ini merajuk belajar kepada Jabir bin Hayyan. Misal Albert Einstein salah satu murid Jabir bin Hayyan. Kok bisa? Ya kita kan bisa lihat tahunnya. Jabir tahun 805 Masehi sekian lah ya, di abad ke-9, sedangkan Albert Einstein ini anak kemarin sore kan, kita bisa lihat tahun lahirnya dia sekitar 1900-an atau 1000-an lah ya. Jadi 1000 banding 700 atau 800 jauh mana? Berarti tua Jabir. Otomatis yang meniru, yang meneruskan adalah Albert Einstein, bukan kebalik. Jabir meniru Albert Einstein. Dari tahunnya kan udah kelihatan jelas lebih tua Jabir daripada Albert Einstein. Kita bisa
mendapatkan dalam buku karangannya yang pertama istilah-istilah kimia seperti garam amoniak dalam kurung mil al-nasyadir, lalu alkalin dalam kurung alkilwiyat, lalu alembik dalam kurung al-ib, lalu baja dalam kurung al-ismid, dan lain-lain yang tercantum dalam dua bukunya, yakni bernama Kitab Sina al-Kimia dan Kitab al-Syab'in. Meskipun demikian, sebenarnya sebagian besar perhatian Jabir ditumpukan kepada seputar bahan-bahan mentah, bukan pada kimia. Oh, jadi semacam kerangka-kerangkanya saja, belum ke proses kimianya. Nanti disempurnakan oleh tokoh-tokoh pecinta kimia berikutnya. Di Indonesia sendiri juga banyak ya juara-juara olimpiade kejuaraan. Pesertanya itu anak SMP, SMA, juara kimia. Entah kenapa mereka menyukai kimia, aku pun nggak tahu. Ketika aku coba belajar kimia, banyak rumus-rumus yang harus dihafal. Mau kimia, mau fisika, mau matematika, sama saja. Itu pelajaran yang tidak lepas dari rumus, tidak lepas dari hitung-menghitung. Mungkin sebagian orang ada yang kurang minatnya, pastilah. Apalagi yang malas ngitung, biasanya udah nggak mau melirik materi-materi yang kayak gini. Tapi ada juga sebagian orang yang justru terangsang dengan hitung-hitung menghitung, apalagi pedagang ya. Di sini kalau banyak pedagang pasti sukanya itu hitung menghitung. Ini berapa, ini berapa, ini. Ya bayangkan kalau pedagang nggak bisa menghitung, rugilah, rugi. Jual ini yang ada rugi. Betul nggak? Betul apa enggak? Semoga kisah ini dapat menginspirasi cucu generasi kita. Minimal ginilah, kalau kita sibuk mencari penemuan hal-hal yang baik, oke lah, 24 jam kita pakai pergunakan untuk hal-hal yang baik. Maka pertanyaannya, jam berapakah kita melakukan hal yang tidak baik? Paham maksud sampai di sini kan? Jika 24 jam kita pakai hal-hal yang baik, jam berapakah kita melakukan kemaksiatan atau penyimpangan? Oke guys, karena di kitab sejarah ini sudah habis pembahasannya, kita akhiri saja ya guys ya. Jangan lupa juga ya yang baru menemukan channel ini, bantu di like, di komen, di subscribe, kalau perlu di share agar channel ini terus berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.